Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Selamat datang kembali di Bengkel Hadi Channel. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, kelancaran ya. Oke sahabat semuanya, ini adalah video part 2 atau video lanjutan kemarin perakitan Mitsubishi L300 ya. Dan ini saya akan melanjutkan videonya sampai mesinnya hidup ya sahabat. Tapi jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jangan di skip. Ikuti video ini sampai akhir biar tidak gagal paham. Dan ini nantinya akan saya hidupkan di bawah. Artinya sebelum kita naikkan ke mobilnya, mesin ini kita hidupkan, kita nyalakan di bawah ya sahabat. Dan sekarang ini saya lanjutkan kerja malam, berhubung banyak sekali yang perlu dikerjakan, jadi saya ini kerja malam, saya sambung kerja malam, pagi lagi, siang, dan malam lagi gitu ya sahabat ya. Jadi saya tidak fokus satu kerjaan ini, tidak, karena terlalu banyak kerjaan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi sahabat. Sekarang kita lagi proses perakitan ini ya, silinder head atau biasa kami menyebutnya deksel. Kita pasang seal klep, ada yang menyebutnya juga cincin klep, dan kita akan pasang pir penahan klepnya. Yang jelas ini sudah disekir ya, sudah disekir, dicuci bersih, benar-benar bersih, terus baru kita rakit seperti ini. Jadi kerjanya pun enak. Terus kalau bongkar mesin ini biasanya kalau bersih insya Allah lebih awet, karena tidak ada kotoran-kotoran yang akan menyebabkan keausan pada komponen mesin. Karena menurut saya itu kebersihan adalah kunci utama. Kebersihan, ketelitian, dan quality kerja lah yang jelas tuh ya sahabat ya. Ini kita masang pengunci klep, atau biasanya kalau umum bengkel-bengkel kayak kita ini ada pengunci klep atau kuku klep, sepi klep, biasanya kita menyebutnya seperti itu. Dan saya masangnya secara manual ya sahabat, biar kawan-kawan kita yang mau mempraktekkan untuk melakukan perakitan mesin bisa tidak harus menggunakan alat-alat yang ini, intinya menggunakan alat seadanya pun bisa, nggak harus menggunakan alat yang spesial. Sebenarnya ada untuk tracker memasang ini, tapi kalau saya biasanya kalau pakai tracker itu mohon maaf tuh terlalu lambat kerjanya. Jadi lebih cepatlah seperti ini ya sahabat ya. Lagian kalau per ini L300 ini tidak terlalu kencang karena cuma satu pernya. Beda dengan mobil Canter, Jutro, Dina itu kan pernya double. Itu agak lumayan berat, dan itu pun bisa dipasang menggunakan alat yang sederhana seperti ini. Terus kita akan melanjutkan pemasangan flywheel, atau umumnya kami menyebutnya di bengkel daerah sini nih roda gendang, ada yang menyebutnya roda gila. Ini ya sahabat. Terus setelah itu kita kencangkan sesuai dengan ukuran, dan kita lanjutkan pemasangan kain clos, ada yang menyebutnya kain kopling. Kita bahasanya yang sederhana-sederhana saja ya. Sudah kita kencangkan semua, lanjut kita memasang transmisi. Karena mobil L300 ini kita rakit bulat jadi, nah itu sudah hidup, baru kita naikkan. Dan transmisi ini tidak perlu kita copot kalau untuk menaikkannya sahabat ya, karena mobil L300 ini untuk menaikkan mesinnya itu harus dari bawah.
mobilnya kita dongkrak, terus kita naikkannya dari bawah. Kalau secara manual seperti itu ya sahabat ya. Dan kita kencangkan baut transmisi yang keliling untuk mengikat transmisi dengan mesin itu. Lanjut kita memasang dinamo start. Intinya sudah kita cuci bersih semua ya sahabat ya. Dan cara membersihinya, mencucinya sudah saya share, ada di video yang lama kami. Setelah itu kita masang ini deksel atau silinder head. Dan di sini dari video ini kelihatan perpak deksel ini sengaja saya kasih lem gasket Indian kalau saya menyebutnya ya sahabat. Karena apa? Karena deksel ini sudah mengalami disekrap ya. Sebelum kita bongkar ini penyakitnya itu sudah overheat, kehabisan air, terus dekselnya ini agak sedikit mengkang. Kemarin ini dikurangin 50 mikro kalau nggak salah, 5,5 mikro. Karena satu kali jalan itu yang kena di ujung-ujungnya saja, yang tengahnya belum kena. Dua kali jalan pun masih seperti itu, masih ada sedikit yang belum kena ini, kena bubutannya. Jadi 3 kali ngulang baru semuanya rata, dan itu pun yang tengah tuh baru tipis banget sahabat. Makanya kami juga harus menghitung kalau sudah disekrap seperti itu biasanya konferensi itu terlalu padat. Jadi kami harus menghitungnya kembali. Kalau kita menggunakan perpak deksel yang cowak 3 itu masih kurang ini ya, masih terlalu padat intinya kompresinya ya sahabat ya. Jadi kita harus mengurangi di bagian piston. Piston kemarin saya kurangin 20 mikro. Terus asalnya mobil ini menggunakan perpak deksel cowak 2 dan sudah kita scrap, sudah kita potong pistonnya. Itu saya menggunakan perpak dekselnya yang cowak 3, gunanya untuk menghindari suara yang biasanya sahabat kalau sudah disekrap ini terlalu padat, jadi kayak kalau bahasa kami itu ngatak. Seperti kayak mana ya, memang kayak, dan ampere panasnya itu cepat naik. Jadi jalan satu-satunya kita harus hitung dulu TMA nya berapa, ruangannya itu berapa, terus kita bagi. Nah, kita ketemunya kemarin tuh piston kita potong 20 mikro, terus perpak deksel kita kasih cowak 3 karena satu cowak 2 dengan cowak 3 itu selisihnya 10 mikro. Jadi kalau cowak 1 itu nanti lebih tipis, tapi hanya 10 mikro selisihnya. Kalau cowak 2 itu ya selisihnya 10 mikro lagi, cowak 3 itu selisihnya 10 mikro lagi, kan seperti itu. Jadi saya menggunakan yang cowak 3. Dan lanjut kita ke pemasangan rocker arm atau biasanya disebut tuh piano klep. Dan untuk memasangnya ini jangan dibalik ya sahabat. Kalau mencucinya sampai dibuka satu-satu, nah itu diusahain nanti di asnya atau di as sulingnya itu terdapat lubang oli yang sangat kecil. Itu jika dibalik nantinya lubang oli tidak ketemu, jadi nanti kurang pelumasan. Dan setelah kita pasang pelatuk klep atau piano klep, kalau dari bengkel sini biasanya menyebutnya piano klep. Itu jangan langsung digencang menggunakan kunci ya sahabat. Kita rapatkan terlebih dahulu dan diusahakan kalau masang
piano clap ini, kalau yang masih belajar itu usahakan piston tuh jangan diposisikan di top atau jangan diposisikan di atas semua, di atas. Itu harus diturunkan sedikit untuk mengantisipasi kalau clap itu numbur piston itu bisa patah di piano clap. Kalau yang sudah senior atau yang biasa di bengkel, insya Allah itu semuanya sudah paham. Dan ini untuk yang belum paham saja ya sahabat ya, atau yang masih belajar. Dan saya tegaskan sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui para senior-senior kami di sini. Saya niatan hanya berbagi ilmu dan mudah-mudahan bisa menjadi berkah buat kami. Saya tidak mengharapkan apa-apa dan kita sama-sama doakan mudah-mudahan ilmu yang saya share ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan lanjut, kita pastikan ini top temeng. Setelah temeng bel itu udah kita pasang tuh, kita cek kembali. Dan yang saya tandai itu adalah tanda top. Nah, itu harus dipastikan ditopkan semua. Ketika sudah kita pastikan topnya itu benar, baru kita memasang cover temeng. Kita pasang dari bawah terlebih dahulu, baru yang atas. Apabila kalau masang ini tutupnya dipasang terlebih dahulu, itu juga sama aja bisa. Dan sekarang ini melanjutkan video ini nanti sampai malam terus kembali ke pagi lagi, tetapi saya kerjanya tidak 24 jam, bukan, maksudnya tuh saya kerja itu nanti kita ini posisi siang dan malamnya tuh paling batas jam 9 atau batas jam 10. Nah, itu saya istirahat. Jadi tidak full 24 jam tuh tidak. Ya, kita sambil menjaga kesehatan. Terus kita lanjut ke pemasangan puli askrek. Puli askrek ini sudah kita cuci, terus kita pasang. Lanjut, sekarang saya melakukan penyetelan klep atau menyetel celah katup. Ini harus disetel. Kalau saya menyetel ini nih biasanya hanya 2 langkah ya sahabat ya. Itu top 1. Nah, kita setel, terus sudah itu kita putar lagi. Nah, baru kita setel dari top 4 seperti itu. Jadi untuk 2 langkah cukup. Dan yang mau request cara menyetelnya, nanti saya akan bikinkan video tersendiri. Ini video ini biar tidak bosan saya, untuk videonya ini saya dipercepat ya sahabat ya, biar tidak jenuh untuk menontonnya. Dan mudah-mudahan yang masih belajar ini bisa menjadi acuan atau menjadi pelajaran, karena inilah mudahnya sekarang ini dan zaman internet. Jadi untuk belajar tuh lebih mudah, sudah banyak yang di-share di YouTube. Beda dengan masa kami waktu belajar. Dulu kami waktu belajar tuh langsung terjun ke lapangan, belajar sambil bekerja. Dan alhamdulillah sekarang nih yang belajar di sini sudah banyak, dan saya pun masih belajar gitu ya sahabat ya. Intinya kalau di bengkel itu terus belajar dan terus.
Dan ini yang posisi top 4 ya sahabat ya. Jadi cuma 2 kali atau 2 langkah kalau saya menyebutnya tuh menyetel klepnya ini cuma 2 langkah. Jadi nanti kalau top 1 tuh sudah kita setel itu egg in kayak gitu. Terus yang top 4 tuh seperti itu juga ya. Lanjut ke pemasangan ini, kalau saya menyebutnya ini karet bulan ya sahabatnya. Kalau L300 ini ada karet bulannya. Kalau bahasa kami nih, karet bulan tuh jangan lupa dilem. Biasanya agak tinggi sedikit, takutnya kebocoran. Dan mungkin kawan-kawan tahu sendiri, kalau ada terjadi kebocoran pada mesin L300 ini, untuk pengerjaannya itu sulit. Sulitnya apa tuh? Ruangannya sempit sahabat ya. L300 ini mesinnya besar, terus kabinnya belum bisa dicungkit, hanya bisa dicungkit joknya. Jadi kalau kerjanya tuh sempit. Jadi kalau posisi merakit mesin di bawah seperti ini diusahakan semaksimal mungkin. Terus saran kami buat yang masih mau belajar, kalau mobil-mobil sejenis kayak gini diusahakan dihidupkan di bawah, yaitu tadi untuk kualitas kontrol, untuk quality control ini, biar seandainya ada kebocoran, ada apa, itu masih mudah untuk menanganinya. Dan sudah terwujud seperti ini ya sahabat. Mungkin videonya ini agak kepotong, dan wujudnya seperti ini. Sudah saya pasangin semua komponennya, dan ini sudah larut malam. Ini kisaran jam 10 sahabat. Mungkin besok pagi dan paginya saya akan menghidupkannya. Ini sudah semua terpasang. Paginya saya melanjutkan ke pemasangan baterai. Dan sekarang kita sudah melakukan penyetaran. Sudah kita buang angin, terus kita kunci, nah baru kita hidupkan. Dan alhamdulillah sahabat, dari video ini, dari yang punya mobil, alhamdulillah, dari owner kami, beliau merasa puas, beliau merasa senang dengan cara kerja kami. Pokoknya yang punya mobil ini puas banget dari kebersihan, kualitas kerja, terus hasilnya itu sangat memuaskan. Saya bersyukur sekali, dan saya juga yang merakitnya atau sebagai mekaniknya ikut puas sahabat. Kita bekerja terus hasilnya bagus, itu sudah senang. Oke sahabat, semoga video ini bisa menjadi inspirasi, motivasi buat kawan-kawan kita semua. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe, biar berkembang channel YouTube ini, bisa berbagi ilmu-ilmu yang ada sama saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri.